Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan begitu banyak nikmatnya. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ialah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang mana dengan kedua nikmat ini kita bisa memasuki bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Dan tak lupa salawat dan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga yang bersolawat tadi mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat dapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap dari kita pasti ingin memasuki surganya Allah. Akan tetapi kita terkadang lupa dan tidak tahu bagaimana cara untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di luar sana ingin memasuki surga yang jauh, padahal surga ada di dekat kita dan bersama kita. Apakah surga yang di dekat kita itu? Surga yang di dekat kita itu adalah orang tua. Pemirsa, sahabat dapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua adalah pintu surga. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Maksudnya apa? Jikalau kita ingin memasuki surga yang paling tengah, maka berbaik-baiklah kepada kedua orang tua. Perbuatan kita kepada kedua orang tua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkanmu agar jangan menyembah selainnya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sahabat dapa, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Pesannya apa? Pesannya, semakin baik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan tercermin seberapa baiknya akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, pemirsa, sahabat dapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan membangkang kepada kedua orang tua kita dan jangan berdurhaka kepada kedua orang tua kita. Di antara kita pasti pernah mendengar kisah Alqamah. Menjelang wafatnya, ia mengalami sakaratul yang sangat berat, bahkan sulit mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nabi SAW menyuruh sahabatnya untuk menjumpai ibunya Alqamah. Boleh jadi Alqamah pernah berbuat salah kepada ibunya sehingga ibunya enggan untuk memaafkannya. Ternyata benar, wahai pemirsa, Alqamah pernah berbuat salah dan ibunya enggan untuk memaafkannya. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kumpulkan kayu bakar agar kita membakar Alqamah. Ibunya berkata, ya Rasulullah, mengapa anakku ingin dibakar? Rasulullah SAW pun menjawab, lebih baik Alqamah dibakar di dunia daripada Alqamah dibakar di akhirat kelak, kena durhaka kepada ibunya. Pemirsa, sahabat dapa, hati-hati. Sikap kita yang menyakiti kedua orang tua kita dapat berdampak buruk bagi kehidupan kita, bahkan di akhirat hayat. Oleh sebab itu, kita harus menjadi anak yang soleh dan anak yang baik, supaya kita tidak melawan kepada kedua orang tua. Sebaliknya, apabila kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbuat baik, dan anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kita, maka ganjarannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Uwais Al-Qarni. Seseorang ini disebutkan
Namanya terkenal di langit, namun tidak terkenal di bumi. Apakah penyebabnya? Penyebabnya adalah ia memiliki akhlak yang baik kepada ibunya. Dikisahkan, ia pernah menggendong ibunya dari Yaman ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sampai-sampai punggung Uwais Al-Qarni terluka. Dan itulah yang membuatkan Uwais Al-Qarni istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia masih hidup, akan tetapi terompahnya terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Terkadang mirisnya satu orang tua bisa mengurus beberapa anak, tetapi beberapa orang anak tidak bisa mengurus satu orang tua. Semoga di bulan Ramadan ini menjadi awal bulan yang terbaik agar kita membersihkan hati dan menjadi anak soleh. Terlebih-lebih bisa membanggakan kedua orang tua. Apabila ada kata saya yang salah, mohonlah dimaafkan, karena saya dalam proses belajar dan kurangnya pengalaman dalam agama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.